Saudari-saudara, senang sekali hari ini, hari Jumat, tanggal 2 September. Saya Romo Kristoforus Wahyu Trihariadi SCY bisa menjumpai Anda sekalian melalui resi renungan singkat. Saya berharap Anda sekalian dalam situasi yang baik. Kalau hari ini kebetulan adalah hari yang penting dalam hidup Anda, semoga hidup yang berkelimpahan dari Allah menyertai Anda dan cita-cita Anda tercapai. Namun, bila hari ini Anda dalam situasi yang berat, mari kita mohon kekuatan dari Allah untuk menghadapinya. Untuk itu mari kita menimba penerangan dari sabda Allah yang diambil dari Injil Lukas, bab 5 ayat 33 sampai 39. Saya akan membacakannya. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Saudari-saudara, dalam Injil Lukas ini, Yesus berbicara tentang alur kehidupan manusia di dunia. Ada saat di mana seseorang akan kehilangan dan mengalami kesedihan. Tetapi di waktu tertentu, ada saat di mana manusia bersukaria seperti berpesta dalam suatu acara perkawinan. Demikian pula, ada saat yang lama harus diganti yang baru. Demikianlah dinamika kehidupan kita, datang dan pergi, sedih dan bergembira, lama dan baru. Umat beriman pun demikian akan mengalami hal yang serupa. Pada suatu kala mereka begitu merasa terberkati dekat dengan Tuhannya. Mungkin ia sedang dalam keadaan sukses menghadapi jawaban atas hidupnya. Anak-anaknya diberi kelancaran dalam studi dan diterima dalam suatu perusahaan. Hidupnya terberkati, hidupnya penuh kemudahan. Tapi ada kala orang merasa ditinggalkan Allah di saat sakit, kesepian, gagal, ditinggal mati orang tuanya, tidak diterima oleh ibu kandungnya, direndahkan, dan pertama-tama orang merasakan tinggalkan Allah saat ia jatuh dalam dosa. Apapun situasinya, mereka dapat mengungkapkannya dalam ekspresi religius yang relevan untuk keadaannya. Maka ketika Yesus berbicara kepada orang-orang yang menanyakan soal puasa dan sembahyang, sebenarnya Yesus tidak merespon persoalan di atas. Yesus menegaskan bahwa suatu praktek keagamaan, ibadah, karesti, sakramen tobat, atau doa-doa yang lain, atau devosi berupa rosario ziarah, itu memiliki motif atau alasan. Puasa merupakan ungkapan pertobatan dan ratapan kesedihan atas hidup yang malang. Laku rohani seperti puasa pun dapat dilakukan untuk semakin mengosongkan diri, dengan demikian Allah yang makin berkuasa dalam diri orang tersebut. Puasa akan relevan ketika seorang berada dalam situasi tersebut, situasi berdosa, situasi dia membutuhkan rahmat, situasi di mana dia sungguh-sungguh lemah. Yesus tentu tidak menghendaki orang beriman
jatuh dalam praktek keagamaan yang kosong, yang tidak berdaya guna. Saudari-saudara, berdasarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas itu, mari kita bercermin, di manakah aku saat ini? Apakah aku sedang merasakan begitu dekat dengan Allah, bersama Allah, atau saat ini aku merasakan kesedihan, kemalangan, di mana aku merasa sendiri tanpa ada satupun bahkan Allah dalam hidupku? Ungkapan iman macam apa yang bisa dan tepat untuk kulambungkan kepada Allah dalam situasi tersebut? Semoga dengan demikian iman kita semakin kokoh. Semoga dengan demikian praktek keagamaan kita sungguh menyentuh kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.